Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri, Sally Widya Utami, dan rekan saya, Bintang Nabila. Saya Rizky Maulana Putra. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis dari proposal yang berhasil didanai dengan judul Pidal Kayu, Pinus Desain Aksesoris Limbah Kayu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis contoh proposal PKM kewirausahaan yang telah didanai dengan judul Pidal Kayu, Pinus Desain Aksesoris Limbah Kayu, yang dimana disusun oleh Muhammad Adam Putra, Muhammad Kevin Ibrahim, Devi Anggreni, dan Muhammad Yosa Fernando, dengan dosen pembimbing Bapak Bayu Hari Prasojo, SSI MPD. Apa itu PKMK? PKMK adalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang merupakan program kreativitas mahasiswa yang berfokus dalam menciptakan aktivitas usaha. Dalam PKMK, tim mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha yang dibutuhkan masyarakat pasar. Latar belakang dalam proposal PKMK yang berjudul Pidal Kayu, Pinus Desain Aksesoris Limbah Kayu, mereka memanfaatkan limbah kayu pinus yang berada di masyarakat yang tidak terpakai lagi. Hal ini dikarenakan di Suarjo banyak terdapat pabrik yang menghasilkan limbah kayu pinus. Selain itu, manfaat dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui cara mengatasi limbah pinus yang ada di kalangan masyarakat. Ada juga struktur proposal. Di situ ada sampul lembar pengesahan, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang mana itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat kegiatan, dan bab 2 ada gambaran umum yang mana terdiri dari gambaran produk, analisis pasar, dan teknik pemasaran. Bab 3 metode pelaksanaan yang terdiri dari pemetaan lingkungan, pembuatan planning usaha strategi pemasaran, persiapan usaha, cara pembuatan, penjualan produk. Ada juga bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatan yang terdiri dari biaya jadwal dan kegiatan, anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Terakhir itu ada lampiran yang mana terdiri dari biodata ketua anggota dan dosen pembimbing, justifikasi anggaran, kegiatan susunan, organisasi, tim penelitian dan pembagian tugas, gambaran produk, surat pernyataan ketua penelitian pelaksanaan. Tujuan PKMK. Yang pertama, memotivasi, mendorong minat, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktik wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. PKMK diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya bangsa sendiri. Tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuan untuk mengurangi limbah kayu. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerja baru. Yang ketiga, menghasilkan produk aksesoris yang bermutu dan dari limbah kayu. Yang keempat, meningkatkan kreativitas masyarakat. Sasaran. Yang pertama, pemuda umur 18 ke atas. Yang kedua, pelaku UMKM. Yang ketiga, konsumen yang peduli lingkungan. Lanjut, skema. Yang pertama, skema pelaksanaan. Dalam proposal ini sudah terdapat skema pelaksanaan, yaitu metode pelaksanaan seperti pengamatan lingkungan, pembuatan planning usaha, strategi pemasaran, persiapan usaha, cara pembuatan penjualan produk. Yang kedua, skema pendanaan. Di dalam proposal ini sudah terdapat skema pendanaan di bagian bab 4, yaitu biaya anggaran, dan dilampirkan justifikasi anggaran kegiatan. Yang ketiga,
Skema perancangan dan pengembangan di dalam proposal ini sudah terdapat di skema perencanaan dan pengembangan di bagian bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha seperti gambaran produk, analisis pasar, dan teknik pemasaran. Metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaannya itu sendiri terdiri atas 7 tahapan yang akan mereka lakukan. Yang pertama, 1. Pengamatan lingkungan. Kedua, pembuatan planning usaha. Ketiga, strategi pemasaran. Keempat, persiapan usaha. Yang kelima, memulai usaha. Yang keenam, cara pembuatan. Dan yang terakhir, penjualan produk. Strategi pemasaran. Dalam proposal tersebut, mereka menjelaskan tentang strategi pemasaran yang mereka lakukan. Strategi yang pertama itu memilih tempat yang strategis. Yang kedua, menjual aksesoris yang unik dan berguna. Yang ketiga, menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, menawarkan produk via online secara langsung kepada rekan. Keempat, mengikuti pameran UMKM. Biaya dan jadwal kegiatan. Dalam proposal PKM Kewirausahaan ini, mereka telah menjelaskan biaya atau anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Pertama, anggaran biaya yang telah mereka keluarkan untuk proyek ini senilai 7.745.000 dengan jenis pengeluaran yang bisa teman-teman lihat. Dan tujuan dari anggaran ini adalah untuk membiayai, mendukung proses pelaksanaan dan pembuatan pidal kayu atau pinus desain aksesoris limbah kayu. Lalu ada tabel jadwal kegiatan yang sudah bisa kita lihat sama-sama. Kegiatan ini terlaksana selama 4 bulan dengan mencakup proses persiapan, pembuatan, dan pemasaran produk. Selanjutnya, dari proyek ini sudah bisa kita lihat bahwa dari bahan baku limbah kayu bisa menjadi beberapa produk jadi. Yang pertama, aksesoris figura. Kedua, aksesoris pot bunga. Yang ketiga, tempat alat tulis. Dan yang terakhir, tempat cincin. Terakhir, dapat kita tarik kesimpulan dari analisis proposal PKM Wirausaha Pidal Kayu Pinus Desain Aksesoris Limbah Kayu ini berfokus pada pemanfaatan limbah kayu pinus menjadi produk aksesoris yang bernilai tinggi dan ramah lingkungan. Dengan adanya pembuatan produk ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi, mengurangi dampak lingkungan, dan dapat meningkatkan penghasilan pada warga sekitar. Dan proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan dan inovatif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis pendataan proposal tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.